Cuci tangan usai bermain di luar. Ayo makan makanan sehat serta buah-buahan. Ayo jaga kebersihan, cuci perkakasmu. Jangan lupa berolahraga agar tubuh tetap bugar. Berikan salam dari jauh untuk teman tersayang. Berikan doa terbaik untukmu, teman-teman di rumah. Assalamualaikum ayah bunda dan teman-teman semua. Kembali lagi bersama Kasipa. Di sini Kasipa bersama teman-teman akan membahas satu hal yang sedang hangat diperbincangkan atau yang sedang terjadi di seluruh dunia. Nah, ada yang tahu apa itu? Betul sekali. Kita sekarang akan membahas tentang virus corona. Nah, mungkin anak-anak ketika di rumah bertanya kepada ayah dan bunda, "Ayah, bunda, kok aku tidak sekolah? Ayah, bunda, kok aku harus keluar menggunakan masker?" Banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan dari anak. Nah, itu merupakan kesempatan untuk ayah dan bunda menjelaskan kepada anak apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Nah, kali ini Kasipa bersama teman-teman akan memberikan beberapa aktivitas yang bisa bunda dan ayah lakukan bersama anak-anak agar mengisi pekan ceria ketika di rumah aja. Nah, salah satunya yang pertama yang akan Kasipa kenalkan adalah apa itu corona. Nah, di sini Kasipa sudah membuat sebuah gambar. Nah, bunda dan ayah juga bisa membuat gambar ini dan memberikannya kepada anak. Nah, di sini tugas bunda dan ayah adalah menjelaskan bahwa ini adalah corona. Dan corona itu merupakan salah satu yang menyebabkan orang terkena sakit. Nah, banyak sekali di Indonesia sekarang yang terkena penyakit atau virus corona ini. Nah, kemudian di sini Kasipa menyediakan kolom yang kosong. Nah, kolom yang kosong ini digunakan untuk anak menggambar virus corona yang ada di samping ini. Jadi nanti bunda meminta anak untuk menggambar virus corona ini. Nah, untuk warna dan juga bentuk tidak harus disesuaikan. Dalam arti kata, bunda membiarkan anak untuk berkreasi. Nah, di sini yang perlu ditekankan adalah pengenalan virus corona itu sendiri. Nah, yang kedua, setelah bunda mengenalkan virus corona itu adalah virus yang menyebabkan orang sakit, nah di sini bunda bisa menjelaskan apa saja sih ciri-ciri orang yang terkena virus corona. Nah, di sini Kasipa sudah menuliskan beberapa ciri orang-orang yang sakit virus corona. Salah satunya ada demam, batuk, sakit tenggorokan, lemas, dan sesak napas. Nah, Kasipa di sini membuat sebuah kolom. Kolom ini di dalamnya terdapat huruf-huruf. Nah, huruf-huruf ini menyusun ciri-ciri dari orang yang terkena penyakit corona. Misalnya yaitu sesak. Nah, di sini Kasipa sudah membuat contoh, ada kata lemas. Nah, kata lemas ini Kasipa beri warna hijau. Nah, di sini bunda juga bisa memberikan kepada anak kata-kata yang merupakan ciri dari virus corona itu dibedakan dengan kata-kata lainnya. Nah, misalnya lemas ditulis menggunakan pulpen warna hitam. Misalnya sekarang bunda ingin menuliskan sakit tenggorokan dengan pulpen yang warna merah. Itu akan lebih memudahkan anak untuk menemukan dan mencari di mana kata yang terdapat ciri-ciri dari virus corona tersebut. Nah, di sini sangat diperlukan sekali bimbingan dan juga bantuan dari ayah dan bunda, terutama untuk anak-anak yang masih belum bisa membaca. Nah, yang harus diperlukan yaitu bunda menyusun kata-kata atau kalimat dari ciri-ciri virus corona itu di atas dan juga di bawah itu harus sama. Artinya ketika bunda menggunakan huruf kecil, maka di dalam kotak huruf pun menggunakan huruf kecil agar anak mudah memahaminya. Nah, aktivitas selanjutnya
adalah bagaimana virus COVID-19 ini menular. Nah, di sini Kak Sipa sudah menyiapkan 2 kolom. Nah, 2 kolom ini bisa digunakan untuk menempel gambar-gambar yang menunjukkan bagaimana cara tertularnya virus corona. Contohnya, virus corona itu tertular dari cairan atau air yang keluar dari hidung dan juga mulut. Nah, itu bisa ketika anak sedang bersin atau sedang batuk. Nah, Bunda bisa menyiapkan gambar-gambar anak yang sedang bersin atau anak-anak yang sedang batuk. Nah, kemudian Bunda dan juga ayah meminta anak untuk mencari gambar tersebut, kemudian ditempelkan di kotak yang sudah disiapkan. Nah, yang terakhir aktivitasnya yaitu sebutkan orang-orang yang kamu tidak mau terkena virus COVID-19 ini. Nah, di sini Bunda memberitahu kepada anak bahwa virus corona ini atau COVID-19 ini menyerang semua orang, baik itu anak-anak, orang dewasa, ayah, bunda, kakak, nenek, dan juga kakek. Semua orang memiliki kesempatan untuk tertular virus ini. Nah, di sini Bunda harus menjelaskan itu kepada anak. Nah, nanti setelah Bunda memberitahu siapa saja orang yang tidak mau tertular, nah, anak bisa menuliskannya di kolom yang sudah disediakan. Nah, di sini Bunda membantu anak untuk menulis siapa saja sih yang tidak mau terkena virus corona. Nah, nanti anak akan menyebutkan, misalnya di sini ada ayah, bunda, teman, guru. Nah, Bunda membantu anak untuk menulisnya, membimbing anak gitu. Nah, beberapa aktivitas yang Kak Sipa beritahu atau yang Kak Sipa tawarkan ini, selain memberi kemudahan kepada anak dan juga ayah bunda untuk mengenalkan kepada anak apa itu corona, hal ini juga dapat meningkatkan aspek perkembangan anak. Contohnya tadi ketika kita mengenalkan ciri-ciri dari penyakit corona, nah, anak akan menambah pembendaharaan katanya, anak akan menambah penguasaan mengenal hurufnya. Kemudian dari aspek seninya tadi, ketika aktivitas yang pertama yang menggambar, di sini anak dituntut untuk kreativitas, artinya menggunakan warna, menggambar bentuknya seperti apa, dan yang terakhir tadi yaitu siapa sih yang anak tidak mau orang terdekatnya tertular. Itu akan meningkatkan rasa kasih sayang anak terhadap orang-orang di sekitarnya, terutama keluarganya. Nah, mungkin secara keseluruhan yang dapat kita sampaikan kepada anak mengenai virus corona ini adalah seperti apa virus corona, bagaimana cara penularannya, bagaimana ciri-cirinya. Itu yang harus kita kenalkan. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menghindari virus corona dan juga memberikan pengarahan atau memberi tahu anak bagaimana cara hidup sehat yang baik. Nah, akan dijelaskan oleh teman Kak Sipa berikutnya, yaitu Kak Wiwit. Nah, terima kasih dari Kak Sipa. Sekian, mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Sampai bertemu kembali. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Witasari akan menceritakan tentang kisah Asih si anak sehat. Nah, ya bunda dan teman-teman semua, boleh ya tetap stay at home atau di rumah aja di tengah-tengah pandemi ini. Dan jangan lupa terus tonton video kami. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang kisah si Asih si anak sehat. Nah, di situ adalah nanti akan menceritakan kisah keluarga yang sangat membahagiakan sekali. Mau tahu ceritanya seperti apa? Yuk kita dengerin, ini dia ceritanya. Pada suatu hari tinggallah seorang keluarga bernama keluarga Ceria. Nah, di sana ada seorang anak kecil yang sangat lucu dan menggemaskan. Dia bernama Asih alias anak sehat. Nah, mereka senang sekali bercengkrama ketika berada di rumah aja. Nah, kira-kira kegiatan apa aja ya yang sering dilakukan oleh Asih dan keluarga di rumahnya? Kita lihat yuk ceritanya seperti apa. Check it out. Halo teman-teman.
senang sekali bermain di rumah bersama ayahku, ibu aku, dan semuanya. Walaupun sekarang di rumah aja, tapi aku selalu bermain di rumah. Menyenangkan sekali. Teman-teman, hari ini aku nggak mau di rumah aja. Aku mau pergi ke suatu tempat. Tapi kemana ya? Aku bosan sekali di rumah. Iya, ibu aku kan bentar lagi ulang tahun. Aku mau membeli sesuatu. Ke mana ya? Ke pasar ya? Siapa tuh? Assalamualaikum. Siapa tuh? Teman-teman mendengar suara. Assalamualaikum. Aku buka dulu pintunya ya. Sepertinya ada yang masuk. La 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 la. Nah, tiba-tiba Asih pergi keluar. Kira-kira siapa ya teman yang datang ke rumah Asih? Kita lihat yuk teman-teman, siapa kira-kira yang main ke rumahnya Asih? Assalamualaikum Asih. Aduh, Asih kemana ya? Sepertinya Asih belum bisa keluar. Aku tunggu saja di luar sini. Ada api! Teman-teman, ternyata ada api yang ke rumah Asih. Ayo Apin, kita masuk dulu ke rumah. La 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 la. Nah, dan akhirnya Asih pun masuk dengan Apin. Coba kita lihat selanjutnya apa. Halo Asih, assalamualaikum. Jangan berdekatan. Kita salamnya gini aja. Waalaikumsalam. Karena supaya kita terhindar dari virus COVID-19. Jadi kita jangan bersentuhan dulu ya. Supaya virus-virusnya tidak kena pada kita. Oh iya. Nah, Bunda, aku mau bermain dulu bersama Apin. Iya nak, silakan. Aku sudah boleh bermain. Ayo aku mau bermain dulu. La 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 la. La 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 la. Nah, suatu ketika Asih sedang pergi bermain, tiba-tiba datanglah virus bernama virus COVID-19 datang mendekati Asih dan Apin. Kira-kira apa yang terjadi ya teman-teman? Coba kita lihat yuk berikut ini video. La 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 la. Aduh, lelah sekali Apin kita bermainnya. Iya Asih, kita capek sekali ya. Iya, aduh, kita kecapean sekali nih. Apa itu? Jangan-jangan itu virus COVID-19. Aduh, gimana nih? Aku tidak takut karena aku adalah Asih, si anak sehat. Virus-virus itu tidak akan berani datang kepadaku. Aku adalah virus COVID-19. Aku akan mendekatimu anak kecil. Hei, aku ini anak kecil yang sehat. Kamu tidak akan bisa mendekat kepada aku, dasar virus. Aku akan mendekatimu. Aku adalah si virus jahat. Aku akan mendekatimu. Coba saja kalau kau bisa. Tidak. Anak kecil ini sehat. Aku tidak bisa masuk ke dalam tubuhnya. Kenapa anak kecil ini tidak bisa dimasuki olehku ya? Sepertinya
Anak kecil ini rajin sekali mencuci tangan dan menggunakan sabun. Aku tidak berani untuk menghampiri anak kecil ini. Aku akan pergi saja. Babi virus. Teman-teman, virus itu ternyata tidak berani mendekatiku. Kenapa ya teman-teman? Dia sudah tidak berani mendekati aku karena aku ini si AC, si anak sehat. Nah, sekarang aku akan memberikan tips atau cara-cara supaya kita dapat terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Kenapa virus itu tidak berani mendekatiku? Karena yang pertama, aku selalu mencuci tangan. Aku selalu mencuci tangan menggunakan sabun, teman-teman. Nah, jangan lupa juga menggunakan 6 langkah ya untuk mencuci tangannya. Nah, yang berikutnya, aku juga Nah, teman-teman, yang kedua, AC juga sering menggunakan hand sanitizer ketika AC berada di luar. Terus, AC juga kan tadi sudah menghindari bersentuhan dengan orang lain. Tadi ketika AC bertemu dengan api, AC salahnya seperti ini. Karena kita jangan dulu bersentuhan kepada orang lain. Karena belum tentu orang lain pun tangannya bersih sama kita. Dan AC juga selalu menghindari menyentuh bagian wajah. Karena nanti virus-virusnya bisa saja menempel di mata, ke hidung, dan ke mulut. Sehingga virusnya nanti bisa masuk ke dalam tubuh kita dan bisa menyebabkan kita sakit. Seperti itu teman-teman. Nah, ketika kita sakit, kita juga harus bilang sama orang tua kita teman-teman. Dan AC setiap hari selalu berolahraga supaya AC tetap sehat. Dan ternyata terbukti tadi virus-virus aja tidak berani mengganggu AC. Karena AC adalah anak sehat dan kuat yang selalu menjaga kebersihannya supaya terhindar dari virus COVID-19. Itu dia teman-teman caranya. Teman-teman harus hebat. Teman-teman harus segera bilang pada orang tua kalau misalkan sudah merasakan gejala-gejala sakit ya teman-teman. Itu dia tips and trik dari AC teman-teman. Sampai jumpa. Oh, seperti itu ya ternyata teman-teman. Oh, AC selalu menjaga kesehatannya. Makanya tadi ketika ada virus yang datang, virus itu tidak berani mengganggu AC. Apa coba tips yang tadi diberikan oleh AC? Yang pertama, AC selalu menghindari menyentuh wajah, terutama mata, hidung, dan mulut. Yang kedua, AC selalu rajin mencuci tangan. Dan yang ketiga, kita juga harus menggunakan hand sanitizer ketika kita berada di luar ruangan. Dan yang terakhir, yaitu kita harus menghindari bersentuhan dengan orang lain. Nah teman-teman, itu dia tips and triknya supaya kita terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Nah teman-teman sudah hebat. Nah, kamu akan selalu sehat dan tahu cara mencegah virus COVID-19 supaya kita tetap di rumah aja ya, supaya kita bisa terhindar dari yang namanya virus COVID-19. Biarkan tim medis di sana mengobati teman-teman saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kita di rumah aja ya teman-teman, jangan lupa. Nah, sebagai penutup, nanti kakak akan memberikan sebuah lagu buat teman-teman supaya lebih menyenangkan lagi. Ini dia lagunya. Ini dia lagunya untuk teman-teman. Di rumah aja ya. Aku mulai bosan tak bisa jalan-jalan, belajar di rumah, kangen teman-teman. Kalau ada tamu jangan bersalaman, semua gara-gara corona. Di rumah aja
jaga diri, hidup lebih sehat, makan yang bergizi. Walau tak bertemu, penuh kasih sayang sampai corona pergi jauh menghilang. Di rumah aja, itu kata ayah. Di rumah aja, ditemani bunda. Di rumah aja, bersama keluarga. Bersama di rumah kita saling menjaga sampai corona jauh menghilang. Nah, adik-adik, teman-teman tetap di rumah aja ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atik merupakan anak yang baik. Dia selalu mengingatkan teman-teman di sekitarnya untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara tidak bersentuhan saat bertemu, lalu menutup mulut dan menggunakan masker saat batuk. Ati selalu mengingatkan teman-temannya untuk selalu mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Lalu dia selalu berdiam diri di rumah untuk menjaga dan tidak berkerumun dengan orang banyak. Tetap menjaga kesehatan diri dan lingkungan kita dalam menghadapi pandemi virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apa kabarnya nih hari ini? Semoga di masa pandemi ini adik-adik semua tetap sehat dan tetap bahagia walaupun kita harus belajar dan bermain dari rumah. Adik-adik, di sini Kak Reni akan menemani adik-adik semua untuk mulai belajar dan bermain dari rumah. Tapi adik-adik harus ditemani ayah bunda ya. Oke. Main apa Kak? Kasih tahu nggak ya? Jadi sekarang kita akan praktek. Kita akan buktikan kenapa sebelum makan atau sebelum kita memegang muka kita harus cuci tangan terlebih dahulu. Apalagi di masa pandemik ini, di masa banyak virus berkeliaran, dikhawatirkan jika kita tidak mencuci tangan, maka kita pun akan tertular virus tersebut. Oke, jadi sebelum permainannya dimulai, kalian ini akan menyebutkan apa aja nih yang dibutuhkan dalam permainan ini. Yang pertama, adik-adik harus menyediakan dua air bersih ya tentunya di dalam dua wadah yang berbeda. Oke, selanjutnya ada sabun yang bisa adik-adik gunakan untuk cuci tangan ya. Terserah adik-adik biasanya menggunakan sabun apa, yang penting itu sabun untuk cuci tangan. Oke. Yang selanjutnya adalah di sini Kak Reni menggunakan bubuk merica. Ya, nanti adik-adik bisa meminta tolong ke ayah dan bunda untuk menyediakannya. Tentu adik-adik juga harus membantu. Iya. Nah, sebelum permainan dimulai, adik-adik silahkan untuk menyediakan bahan-bahan yang sudah Kak Reni siapkan. Dan satu lagi, harus cuci tangan dulu. Ya, cuci tangan dengan sabun yang bersih sesuai dengan petunjuk yang benar. Paham adik-adik? Oke, Kak Reni tunggu ya. Baik, adik-adik sudah siap semuanya ya. Jadi sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana jika kita mencuci tangan hanya dengan air dan apabila kita mencuci tangan dengan sabun. Bersih yang mana dan kumannya akan pergi yang mana. Oke, tadi silahkan adik-adik satu tempat air bersihnya diisi dengan bubuk merica ya, permukaannya semuanya atasnya tambahin bubuk merica di dalamnya. Nah, ini adalah sebagai contoh kuman-kuman yang ada di benda-benda di sekitar kita. Oke, satu tempat tetap bersih airnya. Nah, satunya adalah sabun. Sekarang Kak Reni akan mencupkan tangan ke dalam air bersih. Ini adalah gambaran kita mencuci tangan hanya dengan air saja. Oke, adik-adik cuci tangannya juga ya. Oke, udah? Semuanya sudah? Setelah itu,
kita masukkan ke dalam air yang berisi kuman. Apakah akan menempel? Lihat adik-adik, ternyata kumannya masih menempel di tangan. Kak Reni akan hilangkan dulu kumannya ya. Iya. Jadi, jika kita cuci tangan hanya dengan menggunakan air, maka kumannya akan tetap berada di tangan kita, dan tangan kita walaupun terlihat bersih tapi ternyata masih banyak kumannya kalau cuci tangannya hanya dengan air. Yang kedua adalah cuci tangan dengan menggunakan sabun. Kita tetap menggunakan satu jari, ambil sabunnya. Oke, sudah. Kita cuci tangan dengan air, dengan sabun juga tadi. Sudah ya? Oke, sudah. Sudah, Kak. Oke, karena ini juga sudah. Sekarang kita akan mencoba untuk masukkan jari kita juga ke dalam kuman. Apakah kumannya akan pergi ataukah masih tetap ada ya? 1, 2, 3. Hop. Wah, adik-adik, kumannya pergi. Lihat, tangan Kak Reni tetap bersih. Tidak ada kumannya. Nah, jadi adik-adik, apa ya kesimpulannya? Lebih baik yang mana? Iya, jadi kita lebih baik mencuci tangan. Baik ya adik-adik. Jadi kesimpulannya adalah mencuci tangan dengan sabun dan air itu lebih baik dari hanya mencuci tangan hanya dengan menggunakan air. Jadi sekarang adik-adik kalau cuci tangan bisa pakai sabun juga ya. Pakai sabun, pakai air. Jadi kuman-kumannya akan pergi. Kuman-kumannya akan menyingkir, jadi kita akan sehat. Sedangkan jika kuman-kumannya masih ada di tangan, bisa masuk ke tubuh kita bisa menjadi sakit. Kita harus bisa melindungi diri dan juga melindungi orang-orang di sekitar kita. Salah satunya dengan cuci tangan. Ya adik-adik, cukup sekian dari Kak Reni. Dah, wassalamualaikum.